Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Siapa? Satu orang. Matan. Hendak. Fadhil. Rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i al-masail. Arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Tsaniyah al-amalu bihi. Tsalitsa ad-da'watu ilaih. Ar-rabi'ah as-sabru 'ala al-adha fihi. Wad dalilu qawluhu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi ila hadhihi surah illa hadhihi surah lakafathum. Wa qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Wad dalilu qawluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Baik. Masyaallah, barakallahu fiik. Sekarang kita masuk di muqaddimah yang kedua ya. Ana harap antum semua hafal ya matan salah satu usul. Supaya mudah menghadirkannya ketika ditanya. Ya, kalau antum hafal matan ya matan seperti ini suatu saat nanti antum mudah ya menyebutkan matan, menghadirkan dalilnya dan seterusnya ya, mudah. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu taala i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal 'amalu bihinna. Al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar. Wad dalilu qawluhu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunur rasula fa akhadnahu akhdhan wabila. Ya, yang pertama kata beliau, ilmuilah semoga Allah merahmatimu, bahwasanya wajib atas setiap muslim dan muslimah, laki-laki dan perempuan, ta'allumu untuk mempelajari thalathi hadhil masail. Ya. Mempelajari 3 masalah ini. Ya, ta'allumu thalathi hadhil masaila wal amalu bihinna, dan beramal dengannya. Al-ula, yang pertama, apa yang wajib ya diilmui dan diamalkan? Yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan memberi rezeki kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita begitu saja. Ya, maksudnya apa? Allah mencipta kita, memberi rezeki kepada kita. Ya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membiarkan kita hidup di atas muka bumi ini tanpa maksud dan tanpa apa? Tujuan. Begitu maksudnya. Ya.
Karena halnya demikian, ya, Allah tidak membiarkan kita hidup sia-sia seperti binatang. Maka apa? Bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul. Ya. Nah, ini hikmah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul kepada manusia? Supaya manusia tidak hidup layaknya seperti hewan. Bahkan mereka dibimbing kepada jalan yang lurus, diperingatkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul, faman ata'ahu dakhalal jannah. Maka barang siapa yang mentaati rasul itu, pasti dia akan masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar. Dan siapa yang bermaksiat, durhaka kepada rasul, maka dia masuk ke dalam neraka. Ya, jadi yang pertama ini, kewajiban yang pertama ini, ya, ini penyebutan tentang apa? Tauhid ar-rububiyah. Ini nanti kita akan jelaskan ya, penyebutan tentang tauhid ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah itu artinya kita meyakini Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya mencipta, yang memberi rezeki, yang mengatur seluruh makhluknya, yang mengatur alam ini. Itu tauhid apa? Rububiyah namanya. Ya, karena di sini disebutkan apa? Yang mencipta, memberi rezeki. Ya. Kemudian dari yang pertama ini kewajiban apa? Mempelajari kewajiban taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan larangan untuk menyelisihinya. Itu yang akan dijelaskan nanti. Ya, jadi penjelasan tentang tauhidur rububiyah dan penjelasan tentang kewajiban taat kepada apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya akan hal ini? Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Surah apa ini? Muzammil ya? Ya. Inna arsalna ilaikum rasulan. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kami mengutus kepada kalian seorang rasul. Syahidan alaikum, ya, sebagai saksi atas kalian. Sebagai saksi. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Ya. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Maka Fir'aun pun bermaksiat, durhaka kepada ar-rasul tersebut. Fa'akhadnahu, maka kami pun menyiksanya akhdan wabila, dengan siksaan yang sangat keras, siksaan yang sangat pedih. Ya. Ayat ini dalil tentang apa? Saya ulang. Kan di awal, di masalah yang pertama ini penyebutan tentang tauhid ar-rububiyah, ya kan? Penyebutan tentang manusia dicipta tidak sia-sia, sekaligus penyebutan tentang apa? Allah kewajiban mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan larangan untuk bermaksiat kepadanya. Nah, ini dalil tentang apa? Taat kepada Rasul dan larangan untuk bermaksiat. Ya, dari sisi mana ayatnya? Dari sisi mana pendalilannya? Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menyebutkan ya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan siapa? Fir'aun. Ya, kalau diperhatikan ayatnya, sungguh kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi atas kalian. Ya, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Fir'aun bermaksiat kepada Rasul, maka kami pun menyiksanya dengan siksaan yang keras. Artinya apa? Siapa saja dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksiat seperti keadaannya siapa? Fir'aun, maka dia juga akan demikian. Ya, seperti itu.
Jelas ya? Itu seperti itu dulu globalnya. Baik, itu dalilnya. Kemudian yang kedua. Ats-tsaniyatu anna Allah la yarda ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. La malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun. Wad dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ridho kepada siapapun yang mempersekutukannya. Ya, Allah tidak akan pernah ridho kepada siapapun ya dari makhluknya yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala fi ibadatihi, dalam ibadah kepadanya. Ya. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tidak para malaikat yang didekatkan. Demikian pula tidak dengan nabi yang diutus. Artinya apa? Siapapun, ya, walaupun dia para malaikat, para nabi, kalau dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan pernah apa? Tidak akan pernah ridho. Seperti itu maksudnya. Ya. Kan jelas dalam Al-Qur'an dikatakan apa? Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah mewahyukan engkau wahai Nabi Muhammad dan telah mewahyukan kepada orang-orang sebelum engkau. Ya. Apa wahyunya? La in asyrakta. Kamu. Seandainya kamu berbuat kesyirikan, ini khitabnya, pembicaranya kepada siapa? Rasulullah. Seandainya kamu berbuat kesyirikan, la yahbatanna 'amaluk, maka pasti akan terhapus seluruh amalan-amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, dan pasti engkau akan menjadi apa? Orang-orang yang merugi. Jadi siapa? Nabi ini diancam seperti itu. Makanya dikatakan di sini di matan, Allah tidak akan pernah ridho kepada siapapun, walaupun dia malaikat, walaupun dia nabi dan rasul. Allah tidak akan pernah ridho kalau dia dipersekutukan, dipersyirikatkan. Jelas ya? Baik, mana dalilnya? Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jin. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid-masjid itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kalian beribadah, berdoa kepada siapapun bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari sisi mana? Mana dalilnya? Fala tad'u. Ya. Jadi katakan bahwasanya seluruh masjid-masjid hanya milik Allah. Ya. Masjid di sini akan kita jelaskan nanti, ya. Ada yang mengatakan masjid yang kita maklumi. Kalau dikatakan masjid, yang mana maksudnya? Tempat beribadah, masjid. Ya, ada yang mengatakan masjid adalah mawadhi'us sujud. Tempat yang dipakai bersujud. Ya, tempat yang dipakai bersujud. Ya, maka ini semuanya apa? Tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di sini juga terdapat pelajarannya bahwasanya tujuan utama dari masjid itu adalah dipakai untuk apa? Semata-mata beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dipakai berjualan, ya. Apalagi dipakai putar-putar musik dalam masjid dan seterusnya, ya. Jadi masjid tujuan utamanya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jelas ini yang kedua. Penjelasan tentang tauhid al-uluhiyah. Saya ulang. Yang kedua ini, poin yang kedua ini yang disebutkan oleh Syekh yang wajib dipelajari adalah pembahasan tentang apa? Tauhid al-uluhiyah. Ya, kalau yang pertama tadi bercabang, ya. Tauhid rububiyah, wajibnya taat kepada Rasul. Baik. Yang ketiga, as-salisatu anna man ata'a ar-rasula wa wahhadallaha. Bahwasanya siapa yang mentaati Rasulullah wa wahhadallah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah.
la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Dia tidak boleh bermualah, cinta, ya, mengasihi, menyayangi orang-orang yang haddallah, menentang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Walau kana aqraba qaribin. Walaupun orang yang menentang Allah dan rasulnya ini adalah kerabatnya yang paling dekat. Kerabatnya yang paling dekat. Nah, ini pembahasan tentang al-wala wal bara. Cinta dan benci. Ya, ini kita semua akan jelaskan insyaallah. Ya, jadi saya ulang ya. Jadi syaratnya dulu yang pertama perhatikan. Siapa yang sudah taat kepada Rasulullah? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua disebutkan. Iya. Mentauhidkan Allah dan taat kepada Rasulullah. Ini kan kunci ini, dua ini. Syarat diterimanya ibadah adalah apa? Ikhlas dan mutaba'ah. Iya, ikhlas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mutaba'ah mengikuti Rasulullah SAW. Jadi kalau orang sudah bertauhid, ya, sudah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kewajiban yang ketiga, dia tidak boleh melakukan loyalitas, cinta, sayang kepada orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ya. Saya pertegas lagi, walaupun orang tersebut adalah kerabatnya yang paling dekat. Walaupun adalah ayah dan ibu kita. Walaupun saudara kita dan seterusnya. Tidak boleh. Ini akan dijelaskan ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah apa ini? Al-Mujadilah. Ayat yang terakhir. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa duna man haddallaha wa rasulah. Engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Engkau tidak akan mendapati kaum beriman kepada Allah dan hari akhirat yang mereka itu yuadun, mencintai, loyal kepada orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ini Allah yang berfirman ya. Ya. Walau kanu aba'ahum. Sekalipun mereka adalah ayah-ayahnya, au abana'ahum, atau anak-anaknya, au ikhwanahum, atau saudara-saudaranya, au asyiratahum, ataupun karib kerabatnya. Ya, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah ya orang-orang yang telah dituliskan dalam hatinya keimanan. Wa ayyadahum bi ruhim min. Ya, mereka itu orang-orang yang dikuatkan dengan pertolongan darinya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya. Orang-orang yang punya sifat ini mentauhidkan Allah, ya, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia punya apa? Al-wala wal bara. Dia membenci orang-orang yang membenci Allah Subhanahu wa taala. Dia cinta kepada orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Nah, orang ini yang diberi apa? Ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dimasukkan ke dalam surga, kekal di dalamnya. Sampai di situ tidak. Allah ridho kepada mereka. Sebaliknya mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai di situ masih ada. Ulaika hizbullah. Mereka itulah kelompok Allah. Ya. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah sesungguhnya hizib Allah, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka di sini ya selesai ya pendahuluan yang kedua. Yang setelahnya itu pendahuluan yang ketiga, dan itu pendahuluan yang terakhir tentang al-hanifiyah. Ya, jadi selesai tiga. Kita baca dan kita terjemahkan. Insyaallah taala di pertemuan setelahnya kita akan jelaskan
kata per kata. Ya. Jadi kesimpulannya dulu. Jadi mukaddimah yang kedua ini, pendahuluan yang kedua, ya ada 3 perkara yang ditekankan oleh penulis. Kalau yang pertama kan mukaddimah pertama berapa ditekankan? Yang pertama, mukaddimah pertama 4, ya, tentang ilmu, amalan, dakwah dan sabar. Ya, maksudnya mukaddimah yang pertama, pendahuluan yang pertama. Jadi ada 4. Nah, sekarang ini pendahuluan yang kedua ada berapa lagi? 3. Ya. Globalnya 3 ini penjelasan tentang tauhid ar-rububiyah, ya kan? Dan kewajiban taat kepada Rasul. Ya, yang kedua penjelasan tentang tauhid al-uluhiyah, dan yang ketiga penjelasan tentang al-wala wal bara. Ya, cinta dan benci. Jangan ada yang bingung apa itu al-wala wal bara. Al-wala wal bara itu dari kata berlepas diri. Wala itu loyal, cinta. Ya, menyayangi. Jelas ya? Itu nanti kita akan jelaskan insyaallah taala. Baik, ilahuna subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Dihafal ya?